Halo. Halo, Kang. Kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang mau berbaik hati, berbagi cerita tentang kehidupan seputar di dalam lembaga permasyarakatan. Langsung aja kita dengar. Halo Mas. Halo, Bang. Namanya Mas siapa? Mas Henry. Mas Henry. Oh, Mas Henry. Aku mau nanya nih. Yuk. Waktu itu Mas Henry pernah menjadi apa tuh namanya kalau narapidana ya? Iya. Oke. Dulu di mana Mas? Pertama kali di Semarang. Semarang. Ketangkepnya di situ. Kasusnya? Kasusnya narkoba. Narkoba. Terus? Dari pertama saya terjerumus. Pertama kali pemakai sih. Oh, gitu. Terus? Terus ada temen yang di dalam dulu bandar saya. Oh, bandar ketemunya di dalam malah? Enggak, di luar. Oh, di luar. Jadi dia ke gap. Terus sewaktu kena itu aku mau transaksi sama dia gitu ceritanya. Mau transaksi terus? Pas transaksi dia ke gap gitu. Oh, jadi Mas Henry sempat kena karena pas bareng dia? Iya, enggak, saya mau transaksi by telepon kan. Nah, dia pas waktu ketangkep gitu. Oh. Dia bilang, "Mas, ini aku ketangkep, jangan telepon dulu," gitu. Nah, kan habis itu saya matiin. Pemikiran saya, waduh, ini pasti saya kena nih. Terus udah lost contact kan, sekitar ya 3-4 hari lah. Terus dia telepon saya, telepon, dia bilang, "Mas, untung kamu nggak nerusin teleponnya. Kalau nerusin teleponnya, kamu bakal kena itu loh." Dulu di Semarang kenanya berapa lama Mas? Saya tangkapan BNN sih, BNNP Jateng. Itu BB-nya nggak sampai 5 sih. Nggak sampai 5 kilo? 5 gram. Oh, 5 gram. Itu berapa tahun kena Mas? Itu aku kena 7 tahun, subsidiar 6 bulan. Subsidiar 6 bulan? 7 tahun? Iya. Subsidiar 6 bulan? Iya, subsidiarnya 6 bulan. Buset. Terus abis itu bebas? Belum? Belum lah, kan jalan di Semarang setahun. Terus? Setahun. Nah, kan karena hukuman saya kan tinggi kan. Karena di atas 5. Di atas 5 ya, tahun ya? Iya. Di atas 5 tahun. Aku dioper lagi. Karena kan di LP Semarang yang Doman itu kan penuh. Oh, penuh. Iya, itu penuh. kasus narkoba atau campur-campur Mas? Banyak narkobanya. Oh, banyak narkobanya. Terus dioper lah, kita dioper. Karena penuh dioper. Iya, bahasa Jawanya tuh dilayar. Dilayar, oke. Terus Bang ke mana? Ke Nusa Kambangan. Oh, dari LP Semarang? Iya, LP Domane. Langsung ke Nusa Kambangan. Iya, Nusa Kambangan langsung. Oh, gitu. Terus selama di Nusa Kambangan berapa tahun? Di Nusa Kambangan gua kena, maksudnya jalanin 2,5 tahun. 2,5 tahun di Nusa Kambangan. Ya, lebih 2018-an lah. Hampir 2018-an. Itu dari Semarang berapa orang yang dipindah ke Nusa Kambangan? Dipindah waktu itu 15 orang. 15 orang kasus narkoba. Oh. Ya ada sebagian ada yang kriminal lah. Paling kriminalnya orangnya ada 4-5 lah. Oh, tapi lebih banyak narkoba. Iya. Waktu itu di Semarang itu kan 7 tahun tuh Mas. Itu 5 gram ya? Iya. Emang 5 gram putusnya 7 tahun. Enggak, emang kalau sebanyak 5 gram itu hukumannya pasti berat Mas? Enggak kan, karena dulu masuknya kurir, bukan pemakai. Oh, masuknya kurir ya? Kurir itu berarti sama dengan pengedar? Iya. Oh, makanya kena. Di bawahnya pengedar lah. Ya, sama juga pengedar. Iya, berarti karena itu jadi kenanya 7 tahun. Iya. Terus dipindah ke Nusa Kambangan. Iya. Pertama masuk di Nusa Kambangan, kenalannya gimana tuh Mas? Sama napi-napi yang lain? Ya, kalau dulu sebelum masuk ke situ katanya nanti bakal ada ospek. Nah iya tuh. Diajarin. Nah, untungnya karena mungkin dulu saya di luar baik sih ya. Jadi di sana tuh udah kayak aku
kayak dititipin orang sana gitu loh. Oh, jadi di sana Mas sudah ada yang tahu lah gitu ya, ada yang kenal gitu. Iya. Jadi di sana nggak di ospek? Nggak di ospek. Oh. Untungnya di situ. Di Kalau apa? yang lainnya udah hancur. Oh, udah di ospek Mas? Oh, udah hancur. Oh, berarti Mas hari pertama udah enak ya? Iya. Satu selnya Wah. berapa orang tuh? Satu selnya kalau waktu pertama kali masuk kita ke Nusa Nusa Kambangan. Kambangan itu langsung kita masuk ke Mapenaling. Itu sel dulu. Sel selama 3 bulan. Itu berapa orang sih? Itu satu kamar satu orang. Satu kamar satu orang? Iya. Oh. Sekuran tubuh aja gitu. Oh, namanya apa? Itu namanya sel tikus. Oh, sel tikus. Oh, Iya. baru masuk langsung sel tikus? Sel tikus. Selama? Selama 3 bulan. Buset dah. 3 bulan. Iya. Jadi kita udah pintu masuk, udah tempat tidur, belakangnya udah WC gitu. WC-nya terbuka gitu. Oh, tapi ada tempat tidurnya? Ya tempat tidurnya kayak apa ya, kalau bahasa Jawa itu kayak bu itu loh. Apa? Apakah tempat tidur dari restoran gitu. Oh. Iya. Jadi di sana bisa rebahan lah istilahnya, nggak berdiri ya? Banyak itu nggak ada matrasnya, nggak ada apa-apa, cuma dari restoran itu. 3 bulan di Nusa Kambangan. Iya. Oh, setelah itu baru masuk sel biasa. Nah itu habis itu nanti Mapenaling. Mapenaling itu apa? Mapenaling tuh kayak perkenalan masa lingkungan. Namanya Mapenaling. Ya. Dari sel tikus langsung Mapenaling. Mapenaling itu nanti 1 bulan. Itu dari satu Mapenaling itu satu sel berapa orang? Itu kalau satu sel itu kamar besar. Yap. Jadi bisa lebih dari 15-an lah. Tapi campur sama kriminal. Campur. Tapi itu nggak ada ini tuh Mas, nggak ada clash ribut apa selama itu nggak ada. kenalan itu? Itu malah udah mulai tali persaudaranya udah mulai kental karena kan kita udah campur gitu. Oh, gitu. Jadi yang paling malah parah ya di sel itu. sel tikus. Iya, dengarnya kayak kalau di sana kan nggak ada suara bunyi mobil, motor tuh nggak ada. Di Nusa Kambangan itu. Iya, dengarnya cuma jangkrik, Di- terus kodok. Di Nusa Kambangan itu di sel apa dulu Mas namanya? Kan banyak tuh dia lapasnya. Lapasnya narkotik di sana. Lapas apa namanya Mas? Narkotika. Lapas narkotika. Iya. Oh, itu kan di sana ada kelas-kelasnya ya Mas ya? Iya, di sana ada 7 lapas. 7 lapas apa itu Mas? Pertama itu lapas terbuka, kedua lapas batu, ketiga besi, nah, keempat lapas saya, narkotik, terus selanjutnya lapas Kembang Kuning kalau nggak salah. Oh. Habis Kembang Kuning semakin pojok itu, semakin pojok itu nanti permisan, terus nanti pojok lagi, pinggir laut itu, pojok udah pasir putih itu kalau nggak salah. Itu yang paling serem lapas apa Mas di Nusa Kambangan? Kalau dulu yang paling serem sih kayak kalau aku lihat sih batu sih, karena Batu, dia ya? hukumannya lebih tinggi semua di sana. Di atas 7 tahun. Saya 7 tahun itu udah, kalau dibilang sana tuh orang hukuman tempe gitu. Tapi Mas ngejalanin 2 Aku jalan di sana jalan 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Habis itu karena mungkin baik di sana atau gimana? Ya karena deket sama bapaknya gitu. Oh. Ya biasalah kayak ada ya gitulah. Iya. Jadi karena berkelakuan baik lah ya. Berkelakuan baik. Jadi ada keringanan ya. Berarti masih sisa berapa tahun tuh hukuman tuh? Ya, masih hampir 3 lebih lah. 3 tahun lebih. 4 tahun lebih. Ya. Itu kemana lagi diopernya? Nah, itu kan waktu itu ada apa ya namanya ya, kayak dibugar gitu lah. Mau dibuat apa namanya lapas high crash. High crash ya. Itu 1 kamar 1 orang. 1 kamar 1 orang. Jadi memang benar-benar itu nanti mau dibikin kayak lapas tertutup lah, ibaratnya nggak ada handphone, nggak ada duit, macem-macem. Hidupnya cuma sehari itu di dalam, pokoknya sebulan di dalam terus gitu. Paling dikeluarin cuma sebulan sekali, dipanasin gitu. Oh gitu dong. Dijemur gitu. Mungkin sekarang parahnya segitu di sana. Nah terus itu kan dibongkar kan. Sekitar di situ ada 500 napi lah kurang lebih lah. Nah, saya dapat tiket. Dipindah. Jawa. Oh no, karena berkelakuan baik ya. Iya baik sama bapaknya. Gampang lah gitu lah intinya. Saya dapat kuota 50. 50 tiket. 50 orang. Oh 50 orang.
ke Semarang. Oh, balik ke Semarang. Iya, itu dari setengah ya. Pokoknya yang balik ke Jawa itu sekitar 200 orang. Oh. Ada yang dioper ke mana? Seragen, Ambarawa, Lamongan. Pokoknya totalnya segitulah. Sisanya dibuang ke dalam NK semua. Besi ke ini. Iya. Cuman yang di luar NK itu tadi rombongan Mas itu. Balik lagi ke Semarang. Ya, beruntungnya saya dapat di situ. Oh, itu di Semarang lanjutin sisa hukuman. Di situ saya setahun. Setahun? Terus? Iya, di itu. Nggak sembuh, malah tambah jadi. Buset. Gimana tuh ceritanya tambah jadi? Kerjanya, iyalah. Kita kalau di dalam kalau nggak kerja kita direndahin orang. Terus kedua kita nggak bisa makan. Makanya kalau di sana kan makan jatah cadong ya. Nah, kayak tempe. Kalau dibilang di sini tempe busuk lah. So, makanya tempe kayak dicelupin aja ke air terus nanti dimakan gitu tuh. Pokoknya kalau kita mau pingin hidup enak di dalam ya kita harus kerja. Kerjanya ngapain Mas? Ya kerja, kita transaksi mengendalikan dari dalam. Gitu. Oh gitu. Dan saya punya orang di luar. Dan itu kan juga banyak bos-bos gitu masih kerja ke depan. Bos-bos besar gitu ya? Iya. Terus Mas kerjanya sama mereka? Iya. Itu jalan-jalan. Nah, di dalam itu kalau kita mau hidup bener, itu nggak selalu bener di mata di dalam. Karena apa? Juga di dalam tuh orang narkoba juga campur. Ada yang narkoba beneran, ada narkoba yang semi kriminal. Oh, kalau yang semi kriminal maksudnya gimana? Ya itu intinya dia bermain curang terus itu. Banyak kotor gitu. Misal kalau di luar barangnya ada, bilang nggak ada, nggak ketemu. Itu contohnya kayak gitu. Memang kayak apa ya? Maling dong jatuhnya. Cari-cari. Jadi cari-cari kesalahan kita. Padahal kayak aku dulu bener-bener murni narkoba di situ. Oh gitu. Nah dari kerja itu Mas bisa dapat duit? Ya dapat duit. Itu kan waktu ke Semarang, itu kan dapat duit ngumpulin. Oh di NK itu? Iya. Oh iya. Kita bayar berapa? Hampir ratusan lah. Oh iya. Akhirnya bisa pulang ya. Itu kan kalau dari NK kalau kita turun ke Jawa nggak ada, sejarahnya nggak ada. Oh tapi baru itu aja karena berkelakuan baik itu ya. Berkelakuan baik sama bapaknya. Terus waktu di Semarang selama bekerja Mas berarti makannya enak dong? Ya gitulah. Pokoknya campur di situ juga bisa masih juga pakai juga. Oh masih bisa pakai juga. Nah bedanya kriminal sama sel narkoba itu apa Mas? Ya pasti lebih bagus lah. Nah, lebih wangi-wangi. Sel narkoba istilahnya gitu ya. Ya ada TV-nya, ada ini. Jadi lebih menyenangkan di sel narkoba ya? Iya narkoba. Jadi di Semarang itu 1 tahun Mas? 1 tahun. Terus selama 1 tahun keluar? Ada masalah kan, saya ada masalah. Ya untungnya aku nggak sampai tambah hukuman lagi. Untungnya yang jalanin yang di luar itu. Ya masih bersyukurnya sama yang atas masih nyelamatin saya gitu. Terus ya tahu-tahu dimasukin ke sel karena dengar masalah itu kan. Masukin sel. Terus dibuang lagi saya, dioper lagi. Terakhir kali saya oper di Lapas Tegal. Di Tegal? Iya. Oh berarti setahun di Semarang terus dioper ke Tegal. Karena ada masalah. Di Tegal berapa tahun? Nah, di situ tuh benar-benar saya benar-benar udah pasrah, udah benar-benar pengen tobat. Ya. Pokoknya saya di dalam itu isinya ibadah terus. Di Tegal itu? Iya di Tegal itu. Bapaknya baik-baik semua. Di situ bersih, nggak ada handphone, nggak ada ini. Di Tegal itu? Iya. Mas di lapas narkoba juga tapi? Iya di situ juga campur sih. Campur. Tapi bloknya blok narkoba. Tapi kan di Lapas Tegal itu kan kecil. Jadi cuma satu. Ya dia 3 blok. Cuma tetap satu kayak lingkupan gitu. Kecil sih. Jadi Mas di satu selnya berapa orang kalau di Tegal? Kalau di Tegal campur ada 8 orang. 8 orang. Tapi tidurnya pakai tikar nggak? Tidurnya sana udah ada kayak kasur-kasur gitulah. Oh udah dapat kasur? Iya kasurnya dapat. Kalau dulu pertama kali di sana kita harus beli kasur.
baru masuk? Iya, cepet enggak bayar itu. Maksudnya peninggalan dari yang dulu lama itu, ya. Oh, jadi dijual ya? Iya, jadi kayak kain gitu nanti dimasukin kayak baju-baju bekas. Oh, jadi kasur lah jadi gitu kasur ya? lah. Biar nggak sakit badannya. Iya, gitu. Mas dulu apa mas yang bikin mas mau jadi insaf? Iya itu udah capek. Capek? Kan dulu udah ngerasain apa aja. Jadi masa hidup saya mau gini. Terus yang terakhir kali itu kan mau apa ya? Kalau dibilang orang dalam tuh MAP. Apa tuh? MAP itu masih ada perkara. NAP? Nah itu yang ditakutin orang-orang narkoba itu. Jadi nanti tambah hukumannya itu. Kalau diproses lagi kan, kalau di luar masalah, kena lagi, diproses nanti jadinya MAP gitu. Jadi hukuman kita tambah lah. Dari sinilah aku terhindar dari MAP itu, terus dipindah ke Tegal, jadilah insaf itu. Oh, jadi karena mas takut terkena masalah lagi, akhirnya insaf. Waktu itu? Iya, karena udah terlewatkan itu kan. Jadi itu aku jadi nggak kena, terus akhirnya di Tegal itulah mas insaf ya. Tapi berarti di Tegal itu mas bener-bener bersih, nggak mau kenal lagi sama narkoba? Bersih, gemuk saya di situ. Makannya nasi cadong lagi? Ya cadong tetap. Karena nggak bisa beli? Ya nggak bisa beli. Karena nggak kerja. Nah, dari situ nggak bisa beli lah. Lama-lama itu kan aku dipercaya sama bapak petugas di sana untuk jadi tamping. Tamping itu apa? Tamping itu pendamping bapaknya lah ibaratnya. Ibaratnya kayak kurve, kayak kayak pembokat lah. Iya, kayak pembokatnya ya. bapaknya. Aku ditugasin di depan, di pintu 2 kayaknya tuh. Pintu 2 tuh orang nggak bisa nggak asal aja bisa masuk ke sana tuh, nggak bisa. Dipercaya di situ. Terus disuruh jaga di bagian kunjungan. Nah dari situ bisa makan enak-enak. Kalau dari kunjungan, kunjungan iya. Saya kan nganterin ke kamarnya. Kalau nggak aku yang nganter, habis makanannya. Iya. Napi lain kan. Iya. Jadi mulai dapat makanan enak. Ya itu Tuhan tuh man baik kan. Jalan di situ. Mas bener nggak sih kalau di dalam lapas tuh kehidupannya keras, berantem gitu mas? Keras. Berantem gitu? Ya ada yang berantem, tipukan batu ada. Orang tahu-tahu lagi ngaji aja dipukul. Masa? Iya. Itu di sana tuh memang kita harus kuat mental gitu mas ya? Wah, kuat mental di sana. Harus. Kalau enggak kita digerus mas ya? Iya. Harus. Kalau enggak hancur. Berarti termasuk mas di sana waktu itu baru-baru berantem mulu mas? Di sana? Iya. Di sana ya. Kalau aku sih di sana nggak pernah sih, cuma pernah dipukulin aja. Sekali waktu baru masuk yang di Semarang itu? Enggak, dulu yang sebelum mau kena itu. Ya, intinya bantuin orang, malah orangnya itu malah curang gitu. Jadi mas selesai hukuman di Tegal? Iya. Waktu itu mas sudah punya istri belum? Udah punya anak? Udah. Mereka sedih dong mas? Ya sedih. Sempet nangis? Sempet ditinggalin juga sih. Sama istri? Iya. Akhirnya balik lagi ya? Iya. Tuhan baik ya mas ya? Namanya sih pengen balik. Iya. Ntar aja lihat Tuhan lah. Tapi itu adalah pelajaran hidup yang berharga ya mas ya? Pelajaran itu. Makanya dari situ sekarang udah di luar benar-benar kerja yang benar. Ternyata tuh kerja yang benar juga enak juga gitu loh. Lebih enak ya? Iya. Walaupun perbandingan duitnya jauh tapi lebih halal. Jauh. Boleh nanya nggak mas? Iya. Dulu zaman jadi kurir paling kecil berapa mas dapatnya? Dapatnya apa? Kalau pertama sih, kalau dari kurir yang pertama sih dulu intinya kayak nolong aja sih, nggak ada target nih bang nih nanti gaji saya gini-gini nggak ada pertama. Setelah itu ya juga kita per ininya pokoknya bisa nabung lah. Berapa mas nominalnya paling sedikit 100 lah. 1 juta? Satu kali proses aja. 100 ribu? Iya. Oh tergantung berapa banyak proses satu bulan ya? Setiap hari kan bisa banyak kerjaannya. Yang mas nikmatin waktu itu sebulan dapat berapa mas? Sebulan dulu bisa sampai sekitar ya hampir 30-an. 30 jutaan ya, tapi mas nggak mau lagi karena
nggak berkah ya. Nggak berkah. Betul Mas. Iya. Mas, pesan-pesan Mas buat orang-orang yang nonton ini mungkin ya, sarannya apa? Jangan sampai kena narkoba. Saya sih jauhin narkoba ya, jauhin narkoba, nggak bener, nggak bagus buat kesehatan juga, nggak bagus buat apa keluarga juga hancur. Jadi enak sesaat tapi ruginya akhirat gitu. Oh iya betul. Tuh guys, jadi ya Mas Henry sudah berbagi cerita gimana nggak enaknya kalau kita berurusan dengan narkoba. Jadi jangan pernah sentuh narkoba, jauhi narkoba, hidup sehat, olahraga, banyak ibadah. Mas Henry, terima kasih banyak ceritanya, sudah mau berbagi pengalamannya. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang ngedengar. Oke. Bye.